Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi sahabat hamba kholwat. Di belusukan kita kali ini ada di Candi Gentong ya. Kita masuk dulu. Belusukan di Candi Gentong ya. Cuacanya kali ini lumayan panas ya. Kita memasuki area Candi Gentong ini. Di paling depan ini ada papan informasi ya, Candi Gentong. Jadi sahabat hamba kholwat bisa membaca sejarah singkatnya, ada di ya, Pigora seperti ini yang ditulis sejarah singkatnya di Candi Gentong ya. Candi Gentong ini dulu pernah dilakukan penelitian oleh berbagai pihak dalam rangkaian penelitian untuk merekonstruksi kota kerajaan Majapahit. Bahwasanya McLean Pond menyebutkan bahwa Candi Gentong merupakan salah satu dari 3 candi yang berderet dengan arah bujur barat ke timur, yaitu Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Namun kedua candi lain tersebut sekarang sudah tidak ada wujud dan bekasnya lagi. Seperti sahabat lihat, ini sisa-sisa puing-puing dari Candi Gentong hasil ekskavasi beberapa tahun yang lalu. Lokasinya cukup luas ya sahabat, panjenengan bisa lihat. Dalam tulisan Verbek pada tahun 1889, Candi Gentong ini masih terlihat bangunannya, tetapi pada tahun 1907 dalam tulisan Knebel, Candi Gentong sudah tidak tampak bentuk dan wujudnya lagi karena hanya tinggal berupa gundukan. Usaha pelestarian terhadap Candi Gentong telah dilakukan selama kurang lebih 6 tahun, mulai tahun anggaran 1995 sampai tahun 2000, dan masih terus berjalan pada tahun anggaran 2001. Hasilnya dicapai menampakkan struktur Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2 serta usaha-usaha pelestarian. Selain itu, pada lembaran informasi juga ditemukan benda-benda kuno berupa beberapa buah stupika yang saat ini disimpan di museum atau BIM, yang berdasarkan konsep tata ruang dan didukung oleh temuan-temuan artefak yang bersifat Buddhis. Ini menunjukkan bahwa konsep tata ruang Candi Gentong adalah mandala stupa. Kita lihat para sahabat, Candi Gentong itu pada tahun 1889 itu masih terlihat bentuknya, itu diteliti oleh Verbek dengan angka Romawi 33. Akhirnya pada tahun 1907 ternyata Candi Gentong ini sudah tidak nampak. Dari waktu penelitian itu akhirnya dilanjutkan lagi tahun 1925 oleh ditemukan bahwa candi ini ada 3 candi. Ya, antara lain Candi Gentong, Candi Gedong, dan Candi Tengah. Kan tapi sekarang ini hanya tinggal 2, apakah sebelah selatan atau utara, karena belum ada seperti penelitian yang lebih lanjut gitu. Kalau ini waktu penggalian oleh kantor itu tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 itu ada 2 candi. Akhirnya ditemukan hanya sebuah kaki candi, atau memang candinya Candi Gentong ini ukurannya kecil karena ada hubungannya dengan Candi Brau. bentuk Candi Gentong ini sangatlah menarik
Bangunan ini tersusun dari 3 buah struktur bata. Yang perdana bujur sangkar. Ketiga struktur ini sepertinya pernah mengalami vandalisme, karena pada masing-masing sisi selatan dinding candi strukturnya terputus pada satu garis. Selain itu, di sini juga ada kumpulan batu bata yang menjadi bahan dasar pembangunan candi. Menariknya, beberapa batu yang ada masih terlihat bagus jika dibandingkan dengan beberapa candi yang lain yang berbahan batu merah. Struktur batu bata yang digunakan di candi ini cenderung lebih besar. Candi Gendong yang lokasinya ada di dalam cungkup bagian depan yang memiliki ukuran 7,10 kali 7,10 meter dan dikelilingi oleh beberapa bangunan lain yang berdasarkan sisa-sisa batuan yang ada. Terdapat 7 buah candi dengan posisi yang menghadap ke 8 penjuru mata angin. Pada bangunan inti candi ini bisa ditemukan sumur serta 12 ceruk yang hilang salah satunya di sisi selatan. Sedangkan secara keseluruhan ukuran bangunan candi ini 18,5 meter persegi. Jika sahabat mengamati struktur bata merah yang membentuk bangunan candi ini, batanya lebih kecil daripada yang ada di candi yang lainnya. Memang Candi Gendong tidak berbentuk seperti candi pada umumnya yang berada di Trowulan. Candi Gendong hanya berupa susunan bata merah, mirip seperti sisa puing-puing bangunan yang telah roboh. Saat pertama kali ditemukan, candi ini memang sudah tidak beraturan bentuknya dan berantakan Dan memang sudah lama Candi Gendong ini ditemukan sejak zaman Belanda, seperti yang dilakukan oleh McLean dan Verbeek. Namun setelah dilakukan penelitian oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi dari Bandung, baru diketahui kalau Candi Gendong ini telah dibangun sejak zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1370. Seperti yang dikatakan Bapak Rokin tadi, dinamakan Candi Gendong bukan karena tanpa alasan, karena saat itu candi tersebut tertimbun oleh tanah yang menggunung yang akhirnya membentuk menyerupai gendong dalam bahasa Jawa, atau wadah atau tempat air. Candi ini memiliki panjang 9,5 meter yang merupakan satu-satunya candi yang masih tersisa dari 3 candi yang berdiri dari arah bujur barat ke timur yang paling masih utuh. Kalau dari cerita rakyat itu dihubungkan dengan Candi Brau. Candi Brau itu terkenalnya tempat pembakaran mayat. Kalau Candi Gentong itu tempat air. Kemungkinan besar candi ini itu dari cerita rakyat itu tempat memandikan jenazah. Kalau dari hasil temuan ekskavasi ternyata lain. Di sini ditemukan beberapa stupika. Stupika itu adalah alat ibadah untuk agama Buddha itu. Seperti itu, Pak. Ya. Ini ada 2 kuncup itu tadi yang sebelah utara ini, itu memang satu kesatuan atau beda lagi, Pak? Ya, satu kesatuan. Kalau yang depan Candi Gentong 1, yang belakang atau utara itu Candi Gentong 2. Sebetulnya kan tadi saya bilang ada 3 candi, kita lebih Candi Gentong gitu. Oh, itu. Tadi saya lihat di sana ada sumur, itu sumur lama atau memang hasil kalau pembakaran? itu sumur dibilang lama, ya lama karena itu tinggalan dari masa proyek. Karena masa proyek itu dulu memanfaatkan sumur yang sudah lama diperbarui lagi, dikasih bata kelilingnya itu agar supaya tidak terlalu lebar gitu. Itu
itu kita percaya nggak percaya, ternyata sumur itu juga bisa untuk pengobatan. Dulu waktu tahun 1999 ternyata ada orang yang ambil ternyata untuk pengobatan. Gitu. Oh, ada yang Ya berhasil ngoten. ya berhasil gitu. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Gitu. Pada saat penggalian, banyak ditemukan artefak-artefak seperti pecahan keramik Cina yang kebanyakan berasal dari dinasti Yuan dan dinasti Ming. Ada juga fragmen tembikar, mata uang Cina, emas, stastupika, dan arca Buddha. Jika dilihat dari pola ruangnya, candi ini berkonsep mandala stupa. Ada pusat yang terletak di tengah dan dikelilingi oleh ruangan-ruangan lain yang lebih kecil. Diperkirakan berdasarkan bentuk dan artefak-artefak yang ditemukan, candi ini berlatar belakang agama Buddha dan didirikan sekitar abad ke-9 Masehi. Kompleks bersejarah ini terdiri atas 2 candi, yaitu Candi Gendong 1 dan Candi Gendong 2. Kondisi Candi Gendong 1 cukup memprihatinkan. Tidak dapat dilihat bentuk aslinya, hanya struktur bawah yang masih terlihat dengan kondisi yang lapuk dimakan usia. Sementara Candi Gendong 2 yang berderet bujur sangkar hanya tersisa bagian kaki dan sumur. Letaknya di sebelah utara Candi Gendong 1. Candi ini dikelilingi oleh beberapa bangunan lain yang hanya tersisa struktur bawah. Jumlah bangunannya di sekeliling candi ini berjumlah 7 buah, menunjukkan posisi 8 penjuru mata angin, kecuali arah mata angin utara. Diperkirakan Candi Gendong merupakan satu-satunya candi yang masih tersisa dari 3 candi yang berderet dari arah barat ke timur. Kedua candi lainnya yaitu Candi Gendong dan Candi Tengah yang sudah tidak berbekas lagi.